Adalah PPAT, yang satu adalah Ina Rosaina, dan yang satu lagi adalah Erwin Ridwan, PPAT. Kepolisian Mbak terkait laporan tersebut? Sudah, dan pihak kepolisian juga tadi sudah sama-sama melihat buktinya segala macam gitu. Jadi makanya kami di sini juga berterima kasih sekali karena benar-benar dari pihak kepolisian juga sangat membantu, sangat mengawal juga, jadi perhatian juga karena kembali lagi saya rasakan saya bukan satu-satunya orang yang mengalami kasus ini, tapi mungkin kenapa saya juga harus kena ya mungkin bisa jadi perwakilan buat yang lain juga dan untuk jadi pembelajaran juga. Kronologinya jadi awal mulanya itu ibu saya kan memang ada yang mengasisteni. Waktu itu ibu saya itu udah di usia yang kadang ingat, terus kondisi fisik juga kadang-kadang kan drop gitu kan. Waktu mama itu 69 ya? Tahun 19. Iya, 69. Jadi ya udah kena stroke, ada gula gitu kan. Dan dia ini dia ini adalah seseorang yang ibu saya kasih kehidupan baik, bukan keluarga kami, saudara atau apapun juga bukan, tapi ibu saya masih punya hati untuk memberikan dia tempat tinggal, pekerjaan, tapi ternyata timbal balik yang diberikan oleh dia adalah dia memalsukan surat ibu saya yang dikira hilang. Tapi ternyata begitu kita jalankan investigasi segala macam, akhirnya ujung-ujungnya dia mengakui bahwa itu tidak hilang, tapi dibuat seakan-akan hilang dan mendoktrin ibu saya bahwa itu hilang. Terus dia pelan-pelan juga masukin, oh nggak apa-apa kok, saya punya kenalan katanya. Nanti bisa dibantu urusin gitu. Dibantu urusinnya ibu saya kan, ya kita juga sekeluarga deh, bukan hanya ibu saya, kita sekeluarga tuh nggak pernah ada pikiran buruk sedikit pun gitu loh, kepikiran untuk ada orang lain mau jahat kita seperti itunya juga nggak pernah kan. Jadi ya udah, dengan dia bilang bahwa dia bisa bantu untuk mengadakan surat tanah itu tadi lagi, ya udah ibu saya nggak ragu-ragu ya minta bantuan sama dia. Tapi alih-alih dibantu malah dia diam-diam membalikan surat ibu saya atas nama ibu saya 3, atas nama saya 1, kakak saya juga yang lain, jadi ada 6 bidang tanah. Itu semua diganti atas nama dia dan suaminya, Riri Kasmita, dan suaminya Edrianto itu. Nah, terus 4 suratnya itu digadaikan ke bank, 2 suratnya itu dijual, dan kemudian diduga dijadikan modal untuk bisnis frozen chickennya yang sekarang memiliki lebih dari 5 cabang. Jadi ya ini yang kami sedang usut semuanya gitu loh. Tapi sekarang ini sebenarnya proses ini kan juga udah lumayan lama ya kami pribadi urus gitu, karena pertamanya kita juga selalu berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Kembali lagi, kalau kita bisa selesaikan kenapa tidak gitu kan. Tapi ternyata niat baiknya tuh nggak nyampe ke dia, dan dia juga sepertinya tidak ada niat baik juga gitu. Akhirnya ya udah, kita akhirnya meng-hire lawyer dan mengumpulkan bukti, dan ternyata ya terbukti bahwa dia memalsukan surat-surat ibu saya dengan saya yang atas nama saya aja itu tanda tangannya palsu. Kita udah bawa ke lab krim semuanya dan sudah membuktikan bahwa itu non identik gitu. Jadi ya udah, dari sinilah akhirnya bongkar semuanya. Kami setengah nafas karena sekarang ini mereka sudah ditahan, masih ada 2 lagi yang masih mengganjal, dan masih ada lagi nanti proses persidangan juga sih. Soalnya belum berapa Pak besok? Ya? Respon? Besok kita kabarin lagi ya, kayaknya tadi. Jamnya belum dapat? Iya, belum dapat ya tadi ya. Mbak, dari keluarga Riri ada mungkin permintaan maaf atau damai setelah ada ini? Tidak ada, saya malah dipanggil anak setan sama ibunya. Itu kapan tuh? Kapan disebut? Hari pertama kita mengetahui bahwa Riri mengaku bahwa dia memang memalsukan dokumen. Apa kehilangannya itu? Jadi pada saat kita tahu hari pertama bahwa Riri itu mendoktrin mama bahwa dokumen-dokumennya hilang, pada saat itu juga karena kita interogasi intens terhadap Riri di rumah kos-kosan tersebut, ibunya datang dan memaki-maki kita seakan-akan kita itu jahat. Berarti Riri yang menghasut di sini yang awalnya? Menghasut
Nana? Jadi ibu saya itu ibaratnya ya kan dia tuh sudah bersama kami dari tahun 2009. Jadi saya sudah tahu dia sangat bermulut manis. Dia sangat pintar sekali masuk ke hati ibu saya gitu. Jadi dengan segala ucapan manisnya ya dia bilang bahwa dia punya teman yang bisa membantu untuk mengurus surat-surat segala macam. Terus bahkan sebelum-sebelumnya saya tahu juga bahwa dia menggunakan uang ibu saya untuk bisnis angkot, arisan ini itu. Jadi itu tuh berkembang terus gitu. Dari yang tadinya 5 juta, 10, 15, 25, 100 sampai akhirnya sekarang tanah yang diincar gitu loh. Jadi dari dianya sendiri juga ya semoga ini pembelajaran juga, maksudnya udah dari Tuhan juga ya, akhirnya kita tahu gitu, karena sekalipun kita nggak pernah ada pikiran tidak baik gitu terhadap dia gitu. Jadi ya kembali lagi dari orang tuanya, ibunya khususnya, karena bapaknya bapak tiri ya saya tahu, dari ibunya Ibu Hasnisyah ya, Ibu Hasnisyah dari Bukit Tinggi ini tidak ada permohonan maaf. Bahkan kami sekeluarga dimaki-maki dan dihasut ke satu komplek bahwa kami dibilangin sebagai anak yang tidak tahu diri, apalah segala macam sebutannya gitu. Tapi buat saya, udahlah itu udah bukan, ya ibu mana pasti akan melindungi anaknya, mencoba melindungi anaknya. Tapi sayang aja yang dilindungi anaknya ini sudah menjadi tersangka dan sekarang sudah ditangkap, sudah ditahan. Kalau dari dirinya sendiri ada permintaan maaf mungkin dari diri dan suaminya? Belum berhubungan saya baru dapat. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada. Ada kemungkinan Sampai diinterogasi terakhir katanya tadi kami juga baru dapat update masih ketawa-tawa. Jadi kita cuman bisa mengelus dada dan menginginkan hukuman yang seberat-beratnya, karena kembali lagi sakit hati saya itu kepada mereka. Kalau orang bilang ya udah ikhlasin, ini bukan masalah materinya, tapi lebih kepada saya tahu betapa ibu saya berjuang keras mendapatkan apa yang telah didapatkan ini. Terus kemudian juga kepikiran sampai akhirnya ibu saya meninggal dalam tidurnya dengan surat-surat yang di catatan-catatan di samping tempat tidurnya, yang akhirnya kita ketemui bahwa ternyata ibu saya tuh punya pikiran banyak sekali gitu. Termasuk salah satunya adalah surat sedang diurus sama Riri, kapan selesainya, ini udah lama banget. Ini nanti pelan-pelan saya juga akan keluarkan di story juga ya, mungkin di Instagram untuk supaya teman-teman juga akan melihat gitu, karena ini bukan cuma sekedar kecapan aja, tapi ini benar-benar bukti yang sudah konkret. Makanya kami sudah tahan ini cukup lama sampai akhirnya sekarang sudah akhirnya menjadi tersangka dan akhirnya sudah ditahan, baru kami bisa melakukan menyampaikan ini gitu, karena kita juga nggak pengen main asal tuduh. Kita melakukan sesuai dengan apa arahan polisi, apa arahan pengacara saya. Jadi ya udah kita jalankan dan setengah nafas karena masih ada 2 orang lagi yang masih lepas. Nanti kita berharap nantinya jika sampai nanti perkara di pengadilan vonis terbukti semua, nanti berdasarkan proses pengadilan itulah kita kembalikan keadaan seperti semula. Jadi berdasarkan proses pengadilan pidana nanti. Berarti masih ada berapa? Ya? Kenapa pasal berapa? Kenapa pasal berapa? Pasalnya pemalsuan surat 263, 264, 266 KUH pidana. Ancaman maksimal 7 tahun penjara, sama kita laporin pencucian uang. Karena diduga uang hasil menjual, menjaminkan tanah milik warga Nirina digunakan untuk bisnis ayam frozen. Ya kami menduga ada pencucian uang di situ. Dan kami sudah sampaikan kepada penyidik. Dari 6 tanah itu kerugiannya berapa total? Sebenarnya saya tuh tahu sendiri lah teman-teman, saya tuh nggak pernah ngehumbar angka ya. Cuman ya ini ya boleh deh, nggak apa-apa deh saya ungkapin, tapi ini kurang lebihnya adalah 17 miliar yang di Jakarta. Di Jakarta. Ada lagi di Gunung Putri. Masih ada lagi. Tapi belum kita laporkan. Bahkan yang bisnis-bisnis sebelumnya yang uang ibu saya ada nota-notanya bahwa dipinjamkan, diarisankan, dijadiin modal untuk orang, itu belum termasuk. Jadi 17 M itu kurang lebihnya, dan saya sakit hati dan marahnya itu karena saya tahu ibu saya tuh orangnya sederhana sekali. Jadi saya kesel karena ibu saya belum pernah menikmati uangnya sendiri, tapi yang menikmati orang lain. Dia beli mobil baru, dia jalan-jalan ke luar negeri, dia modalin adeknya kuliah di Malaysia dengan dengan uang yang diduga adalah hasil dari penjualan tanah dan segala usahanya dia gitu loh. Jadi inilah yang saya makanya minta sama lawyer saya gitu. Saya bilang, Dan gimana caranya, yuk kita kawal banget please gitu, kita selesaikan ini supaya hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi sama orang lain juga gitu, karena
sakit banget karena ibu saya tahu meninggalnya, jadi nggak tenang gitu loh. Dan saya pengen diusut semua seadil-adilnya, setuntas-tuntasnya, seberat-beratnya, sehingga keluarga kami juga bisa tenang. Kakak saya juga semuanya juga nggak ada yang bisa tenang karena kita semua mikirin urusan keluarga ini. Itu jadi itu aja sih. Berarti nggak membuka pintu damai nih Mbak Nirina? Kenapa? Nggak akan membuka pintu damai nih kalau dia mau berdamai? Ya nggak tahu ya, sementara saya juga nggak yakin kalau dia bisa ngebalikin sih gitu loh. Saya juga nggak tahu karena nggak lah, bukan masalah enggaknya sih gitu. Tapi sampai detik ini dia nggak ada minta maaf. Mau gimana kita maafin juga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.